Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bersyukur karena Tuhan membawa kita untuk menikmati kehidupan yang baru, nafas yang baru. Dan biarlah dalam hidup yang baru ini kita memuliakan Tuhan, meninggikan Dia Raja kita, Raja yang layak disembah, yang layak ditinggikan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pernahkah merasa kesal atau kecewa karena mengharapkan sebuah pertolongan tetapi datangnya terlambat? Ya, rasa kecewa dan kesal itu lumrah dirasakan oleh manusia yang harapannya tidak terpenuhi. Dan mungkin hal itu juga yang dirasakan oleh Maria dan Marta ketika mereka kehilangan saudara mereka, yaitu Lazarus. Nah, kisah ini dicatat di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-11. Nah, mereka berharap Tuhan Yesus datang dan menyembuhkan Lazarus, yang mereka mengirimkan kabar kepada Yesus untuk datang dan menjamah Lazarus supaya dia dapat kembali sembuh.
Nah, tetapi Alkitab mencatat bahwa Yesus dengan sengaja menunda perjalanannya. Dan ketika Yesus tiba di rumah Maria dan Marta, Lazarus sudah 4 hari meninggal. Nah, bagi tradisi Yahudi pada saat itu, jiwa dan roh seseorang itu masih bersama dengan jasadnya sebelum 3 hari, ya, selama 3 hari. Dan setelah 3 hari, jiwa dan rohnya itu sudah pergi. Dan tentu bagi mereka pada saat itu, Lazarus tidak mungkin bangkit karena sudah 4 hari. Nah, namun ini menjadi kesempatan bagi Yesus untuk menunjukkan kuasanya dan supaya para murid itu belajar untuk percaya. Nah, keluarga Marta adalah orang-orang yang suka melayani Tuhan dan juga dicatat bahwa mereka itu dikasihi oleh Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang suka melayani dan orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan tidak serta-merta membuat mereka menjadi kebal dari masalah persoalan dalam kehidupan mereka. Nah, seringkali tantangan dan masalah hidup itu menjadi sarana bagi Allah untuk menyatakan kemuliaannya. Nah, secara teori, ya, Lazarus tidak mungkin bangkit karena jasadnya sudah mulai membusuk. Namun Yesus membangkitkan Lazarus kembali dengan kuasanya. Nah, mungkin saat ini kita menghadapi masalah-masalah yang kita anggap sudah sangat terlambat, ya, tidak dapat lagi kembali seperti semula, atau kita pikir ya tidak dapat tertolong lagi. Nah, tapi kalau kita melihat apa yang Yesus lakukan bagi Lazarus, kita dapat meyakini bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Yesus. Yang Yesus kehendaki bagi kita adalah supaya kita belajar percaya dan meyakini pribadi Allah yang sempurna itu. Di dalam Dia ada kehidupan. Dan tentu di dalam kehidupan itulah masih akan tetap ada harapan bagi orang yang percaya. Banyak orang Kristen seperti Marta, ya, yang tidak percaya. Nah, dalam pasal 11 Yesus itu lebih banyak menjelaskan dirinya dan apa yang akan dia kerjakan kepada Marta dibanding kepada Maria. Nah, Yesus berkata bahwa Lazarus akan bangkit, ya, tetapi Marta menjawab, ya, nanti, ya, dia akan bangkit bersama dengan orang-orang yang sudah mati di akhir zaman. Dan Maria berusaha untuk percaya, dan Yesus meyakinkan dia bahwa akulah yang dapat membangkitkan orang mati. Ya, akulah kebangkitan dan hidup. Yesus berkata demikian. Dan Marta berkata, ya, saya percaya. Nah, tetapi apa yang terjadi bahwa ketika Yesus menyuruh orang untuk membuka kubur Lazarus, dia berkata, Tuhan, dia sudah 4 hari mati. Ya, tentu itu sudah berbau busuk. Dan ini menjadi tanda keraguan dari Marta. Dan Yesus sekali lagi harus menegur Marta karena dia tidak benar-benar percaya, Bapak Ibu Saudara. Nah, untuk dapat melihat kemuliaan Tuhan, ya, kita perlu mempercayai Allah dengan sungguh. Ya, mereka yang ragu berarti tidak benar-benar percaya kepada Tuhan. Nah, untuk dapat percaya, kita perlu belajar untuk memahami Allah, belajar untuk mengenal Allah dengan benar, sehingga apa yang Dia katakan itu dapat kita percayai dengan sungguh. Nah, ketika Yesus menyatakan dirinya bagi kita, maka percayalah bahwa ada sesuatu yang Yesus akan lakukan dan kerjakan. Ketika Yesus sampai di Betania bertemu dengan Maria dan Marta, yang mereka katakan itu sama, ya. Sekiranya Guru ada di sini, tentu saudara kami tidak akan mati. Dan perkataan itu sama dikatakan oleh Maria dan Marta. Dan mereka tidak menyadari atau mungkin mereka tidak berpikir bahwa ketika Yesus datang, ya, tentu ada sesuatu yang akan Dia kerjakan. Dia dapat mengerjakan jauh lebih besar dari apa yang kita duga. Dan mereka tidak menduga bahwa Lazarus akan dibangkitkan. Dan meskipun Yesus sudah mengatakan bahwa Lazarus akan bangkit, masih ada keraguan.
Dan biar kiranya kita saat ini mungkin kita menghadapi seperti apa yang dialami oleh Maria dan Marta. Mungkin sudah tidak tertolong apa yang kita hadapi, tetapi marilah kita belajar percaya akan firman-Nya. Dan kita belajar untuk mengenal Dia dengan lebih baik lagi, supaya kita tetap dapat mempercayai Dia dengan sungguh. Dan percayalah bahwa ketika Yesus menyatakan dirinya, ada sesuatu yang akan Dia kerjakan dalam kehidupan kita. Kuncinya adalah kita percaya. Dan Yesus menghendaki untuk kita belajar percaya. Dan ketika kita percaya bahwa Yesus akan melakukannya, Dia akan melakukannya sesuai dengan waktunya, dan itu tidak akan pernah terlambat. Puji Tuhan, ini jadi perenungan kita bersama. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur karena kami punya Allah yang sempurna. Engkau tidak pernah salah dan waktu-Mu selalu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tolong kami untuk kami belajar percaya kepada Tuhan dengan sungguh. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu.